akan bersama-sama mulai pada kita di sesi kelima di tempat Gereja Tiberias Indonesia cabang Kelapa Gading. Selamat datang dan ada shalom saudara. Sekali lagi shalom. Apa kabar saudara? Dunia mau berikan kebenaran mulia buat Tuhan yang selalu luar biasa saudara. Seperti kita patut tidur saudara. Kasih salam ke kanan ibu karena Tuhan Yesus kita dahsyat. Haleluya.
Tuhan Allah kita luar biasa, Dia yang maha besar. Dia juga itu berdunia jadi manusia untuk mati bagi setiap Tuhan. Kita bersyukur dan semua adalah produk-produknya kasih karunia Tuhan. Mari sama-sama saudara, kesiapan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Kasih Tuhan, kasih Yesus. Kau berikan hidup yang baru bagi kami. Kasih Tuhan Yesus. Kau menyucikan dan memulihkan setiap kami Tuhan. Kau jadi sumber pengharapan kami. Kau percaya pemulihan terjadi atas setiap kami Tuhan Yesus. Semua karena salib Tuhan. Semua karena curahan darah buat setiap kami. Semua karena pengorbanan. Hari ini Tuhan, kami lebih lagi mengingat setiap kasih karunia Tuhan curahkan bagi setiap kami. Kasih Yesus, it's all about Jesus. Hanya Kau Tuhan di hidup. Kau berikan hidup yang baru dan menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang.
segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai, saling Tuhan, sungguh berharga Engkau bagimu Tuhan, segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai, saling Tuhan, sungguh berharga Engkau Yesus, Yesus. Mari akan berdoa mengangkat hati menyatakan bagimu Tuhan, segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai, saling Tuhan, sungguh berharga bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai, saling Lebih lagi Tuhan, kami bersuka cita karena kami bilangan-bilangan orang percaya yang terima kasih karunia, terima penebusan-Mu Tuhan. Kami mau sungguh lebih lagi bersyukur di hadapan dalam nama Tuhan Yesus. Ya siap untuk lebih lagi bersyukur di hadapan Tuhan, kita katakan. Sama-sama kita berikan tepuk tangan saudara-saudara yang meriah.
Mari kita berikan salam jumpa ini yang depan belakang Bapak Ibu Saudara sama-sama. Karena kau pasti diberkati Tuhan. Kau pasti disertai Tuhan. Kita puji salam dan saudara percaya dalam amin. Kita berikan salam-salam di muka kita.
Diberkati amin. Yang luar biasa diberkati, mari kita juga berikan tepuk tangan yang luar biasa buat anak kita. Silakan duduk. Setuju. Kita percaya bahwa setiap ibadah kita tidak sia-sia, amin. Tuhan mengatakan setiap kita terus rajin setiap ibadah kepada Tuhan, roti makanan kita diberkati, amin. Kita diberkati bahkan sakit penyakit dijauhkan dari tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Hidup kita diberkati di bumi seperti dalam kerajaan surga. Percaya boleh katakan amin. Saudara, kita berikan tepuk tangan sekali yang paling meriah buat Allah kita sore hari ini. Sejenak mari bersama-sama terlebih dahulu kita boleh menyaksikan cuplikan khotbah dari pembukaan sidang berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan tertarik dengan hatinya manusia karena Tuhan Yesus tahu kedalaman hati setiap orang. Mereka yang senantiasa menjaga hati akan memiliki energi untuk menjalani masa-masa sulit. Jadi kesadaran apa yang harus kita miliki? Miliki hati yang menyadari bahwa waktu bersama Tuhan adalah penting. Sama halnya dengan mengatur keuangan, waktu pun demikian, bahwa menjaga hubungan dengan Tuhan harus diprioritaskan. Tanpa hubungan dekat dengan Tuhan, kita akan kering. Mengapa menjaga hubungan dengan Tuhan begitu sulit dibandingkan dengan hobi yang biasa kita lakukan? Karena hati kita yang tidak terpikat dengan Tuhan Yesus ambil keputusan untuk intim hubungan dengan Tuhan Yesus, maka kita akan sukacita pada saat kita menyembah dan berdoa secara pribadi. Miliki kesadaran bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan kita. Hanya Dia Yesus yang bisa mengenyangkan bagian terdalam hidup kita. Segala pencapaian dunia bersifat sementara, tetapi kepenuhan rohani dari Yesus Kristus bersifat kekal. Yesus bukan sekedar memberi berkat, tapi Dia Yesus adalah berkat itu sendiri. Sama seperti tubuh butuh makanan, roh kita butuh Yesus setiap hari. Jadi ketika kita lelah secara rohani atau emosional, datanglah kepada Yesus terlebih dahulu, bukan kepada yang lain. Inilah inti kehidupan sejati. Kita bergantung kepada Tuhan Yesus sebagai sumber hikmat, sumber arah, dan sumber tujuan. Miliki kesadaran bahwa kita diminta untuk hidup seperti Yesus hidup. Yesus tidak hanya mengajar mereka, tapi juga memberikan contoh dan teladan. Hidup melayani, bukan dilayani. Hidup mengasihi dan hidup mengampuni. Kita wajib hidup sama seperti Yesus hidup, melakukan yang diajari Yesus melalui Alkitabnya dan firman Tuhan. Sama-sama yang berkali kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang demikian. Berikan khotbah dari Guru Balaja dan Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta dan Kati Pariaji. Kiranya bagi setiap jemaat yang rindu menyaksikan khotbah tersebut secara lengkap dan mengaksesnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia kita semua dan diberkati di sana. Amin. Dan saat ini lebih dulu izinkan kami dari Gereja Tiberias Kabupaten Nias untuk membacakan suara khotbah sidang terkasih Ibu Pendeta dan Kati Pariaji dengan tulisan Ibu ini tanggal 26 Juli 2026. Setiap kita sidang jemaat Tuhan dengan tema sama Tuhan menilai seseorang berbeda dengan penilaian manusia. Yang pertama sebagai doa pembukaan, Tuhan Yesus, Engkau mengetahui seluruh kehidupan kami, Engkau mengetahui segala perbuatan kami dan tingkah laku kami Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun kami melangkah dan dimanapun kami berbaring, semuanya Engkau ketahui Tuhan. Urapi kami semua agar kami semua hidup dalam pertobatan dan kekudusan-Mu. Kami mau berjuang untuk tidak jatuh dalam dosa lagi, agar kami semua layak menghadap Tuhan Yesus dan pesta kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang kedua, mengapa penilaian Tuhan berbeda dengan penilaian manusia? Gembala sidang menjelaskan. Yang pertama, karena Tuhan lebih melihat hati kita. 1 Samuel 16 ayat ke-7, ayat ke-11 sampai 13 dan kitab Amsal 4 ayat ke-23 serta Lukas 6 ayat yang ke-45 menjelaskan demikian bahwa Allah melihat hati dan hati adalah penentu kehidupan. Hati berkaitan dengan moralitas dan kehidupan rohani manusia.
Alkitab menjelaskan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan mengalir dari dalam hati kita. Hati adalah inti atau esensi jati diri kita. Maka Tuhan menjelajah seluruh bumi, menguatkan mereka yang hatinya berkomitmen hanya kepada Allah. 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9 bagian A. Ketika Allah melihat hati kita, Allah melihat kesetiaan kita, yang melihat karakter sejati kita dan nilai dari diri kita. Maka jaga hati kita sesuai firman, agar kita selalu bergerak kepada Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan itu melihat kerendahan hati kita. Yesaya 57 ayat 15 serta Mazmur 34 ayat 19 sampai 20 dan Amsal 22 ayat yang keempat menjelaskan demikian. Hanya bagi orang-orang yang rendah hatilah dan yang bertobat, Tuhan datang dengan janji yang indah. Dia Allah yang tinggal di tempat tinggi dan di tempat kudusnya akan diam dengan orang-orang yang rendah hati. Lawan kata rendah hati adalah kesombongan. Orang yang sombong adalah lawan dari Allah. Allah mau memakai orang yang rendah hati sebagaimana telah diteladani oleh pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Yang ketiga, karena Tuhan mau kita percaya penuh kepada kehendak Tuhan saja. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 dan kitab Roma 12 ayat yang kedua. Percaya penuh pada kehendak Allah dan melakukan kehendaknya berarti kita merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, yaitu apa yang telah difirmankan Tuhan. Kita orang-orang percaya yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam akan mendapatkan yaitu pengenalan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan berkenan kepada orang yang berjalan dalam kehendaknya saja. Sebaliknya orang yang tidak mengerti kehendak Allah, dia punya potensi akan terhilang. 1 Yohanes 2 ayat 17. Sebagai doa, Engkau menghendaki agar nama kami semua tercatat dalam kitab kehidupan di surga ya Allah. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai firman dalam kitab kehidupan, yaitu Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh Tuhan hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah kami mau selalu hidup dalam pertobatan setiap hari dan hidup dalam kekudusan. Biarlah juga Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, penuhi roh, jiwa, dan tubuh kami ini, dan dalam hidup ini yang selalu menjadi pelaku dari firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kalau hidup kami sepenuh-penuhnya hanya dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri ya Tuhan, bahwa hidup kami diberkati di bumi seperti di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sama-sama berikan suara kebanggaan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling dahsyat Tuhan dalam kasih hari ini. Diberkatilah dia dengan setiap sabda firman Tuhan melalui suara kepala sidang menjadi rema dalam setiap kita domba-domba Tuhan, jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Di saat ini kita akan diberkati firman. Sebelumnya, izinkan kami sejenak membacakan 3 buah pomat terlebih dahulu sebelum kita diberkati firman pada siang sore hari ini. Yang pertama, kami informasikan mengenai pendaftaran Choir Natal Tiberias 2026. Pengumuman Choir Natal Tiberias 2026 mari bergabung dalam pelayanan kuasa sebagai choir pada perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia. Kita berikan tepuk tangan saudara-saudara yang meriah buat kita. Puji nama Tuhan, yaitu untuk informasi dan pendaftaran choir Natal kita dibuka buat pendaftaran di tempat ini di Tiberias dan beberapa cabang yang lain. Gereja Tiberias Indonesia atau juga dapat mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kita. Bisa difoto saudara nomornya dan juga bisa dicatat, ataupun juga bisa mendaftarkan diri melalui website Gereja Tiberias seperti biasa di www.tiberias.org.id/choir Natal Tiberias 2026. Mari ambil bagian dalam pelayanan Natal kita di bulan Desember mendatang di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kami informasikan, yaitu puji Tuhan kabar sukacita untuk kita semua, khususnya bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang berdomisili di daerah Bali, terus kita yang memiliki keluarga di sana. Informasikan bahwa telah dibuka ibadah setiap hari Minggu Gereja Tiberias Indonesia, yaitu Gereja Tiberias Bali yang bertempat di Hotel Fairfield by Marriott Bali, bertempat di Kuta Sunset, Jalan Merdeka Raya 7 Abian Base, Kuta Badung Bali, pada Minggu Raya 2 Agustus 2026.
datang kembali dilaksanakan 4 sesi ibadah. Sesi yang pertama jam 8 pagi, sesi kedua jam 9.30, sesi ketiga jam 11 siang, dan sesi yang keempat jam 12.30 waktu Indonesia bagian tengah daerah Bali. Dan seluruh ibadah disertai dengan perjamuan kudus dan urapan tentunya. Puji nama Tuhan. Dan juga yang terakhir, informasikan bagi setiap jemaat Tuhan mengenai Gereja Tiberias akan ada sakramen baptisan Islam pada Jumat 31 Juli 2026 yang bertempat di Parkir International Hotel Kota Medan. Pada jam 8 pagi sampai dengan 11 siang untuk pendaftaran ulang, pengambilan nomor buku registrasi, pengarahan, pelepasan dan juga perjamuan kudus. Jam 11 siang sampai selesai dilaksanakan baptisan Islam. Dengan keterangan setiap peserta baptis wajib membawa paspor ukuran 3 kali lipat sebanyak 2 lembar, memakai celana panjang dan membawa pakaian ganti. Informasikan kepada sanak famili kita yang berdomisili di Kota Medan dan juga di Kota Bali. Mari sama-sama kita ambil bagian dalam pelayanan Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama ini berkati. Kita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap atensi dan perhatian Tuhan memberikan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita, sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga yang disembah dalam nama Tuhan Yesus, puji dan syukur dalam hadirat-Mu. Kami telah bersorak-sorai menyatakan kebesaran-Mu, menyatakan keindahan Tuhan, menyatakan kedahsyatan-Mu. Kami boleh terus setiap bulan, setiap tahun hidup kami dibuat Tuhan terkagum-kagum, tercengang-cengang. Sebab Engkaulah Tuhan layak disembah, tiada yang lain seperti itu. Oleh karena kami butuh firman-Mu adalah satu-satunya kebenaran yang ada dalam hidup. Terus akan menuntun setiap langkah kami, memerdekakan hidup, pelita bagi setiap kaki kami, terang bagi setiap jalan. Oleh karena kami doa, urapi dan berkati hamba-Mu telah menjadi sumber berkat bagi setiap kami siang ini. Bahwa Pendeta Marcel Serang penuh kuasa, penuh kemuliaan. Agar setiap kata kalimat firman-Nya, Tuhan Yesus urapi, Tuhan berkati. Siapkan hati kami dengan penuh rasa syukur, sambut firman Allah dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu, ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu, ya Allah. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai. Mari sama-sama. Tuhan, Kau penolongku, percaya hanya kepada-Mu. Yesus Allah, perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Kami nyatakan, Tuhan, Kau berhak. Kami percaya
kepadamu ya Yesus. Sepanjang hari hidup kami beri hormat ya Allahku. Sekali lagi, umatku, mulutku penuh ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan. Dengan apa kami balas segala kebaikan? Kami nyatakan Tuhan Yesus, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada yang Allahku. Kami penuh dengan pujian. Percaya mulut kami penuh dengan pujian. Kami mau terus menyembah-Mu, kami mau terus bersekutu dengan-Mu. Kami nyatakan iman, kami nyatakan syukur. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku. Aku muliakan Engkau Allah ya di ku nyanyikan Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang dan ku
pujian kami hanya bagi satu nama yang kudus, nama yang penuh kuasa. Di nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami doa biar kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, dan Tuhan dicurahkan dalam hadirat Tuhan ada berkat, ada sukacita dan mujizat. Artinya siapapun yang ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan dengan ucapan syukur di saat kami bawa hati kami Tuhan, terima kebenaran firman-Mu, isi hati Bapa. Kami mau diajar, dibentuk sama Tuhan. Tuhan yang berbicara bagi setiap kami. Ajar kami Tuhan, didik kami Tuhan, bentuk kami. Dan kami doa, kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelang-pelang firman Tuhan, sehingga segala yang sudah Tuhan rancangkan, sudah Tuhan sediakan, itu yang jadi bagian dalam kehidupan kami. Hamba-Mu diurapi, disucikan, dilahirkan, dimampukan. Kami percaya itu Tuhan dalam pengurapan Tuhan sanggup bang yang biasa yang luar biasa menjadi berkat. Jika dosa pun aku membantu Kau yang berikan kekuatan. Ini umat-Mu Bapa, jangan biarkan satu pun pulang dengan sia-sia, tapi biarkan semuanya pulang diberkati dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga, sama-sama kita mau katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah mulai dengan luar biasa. Sampai boleh minta tolong efeknya mungkin boleh agak turun sedikit, dan gain-nya mungkin boleh tambah sedikit. Haleluya. Oke, terima kasih. Dan dari ini Bandar dan Pak bisa menyampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman, jumpai kanan kirimu, depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu. Bilang sama kanan kirimu, sukacita dalam Tuhan. Bilang sama yang ngomong, lupakan akhir bulan. Haleluya. Tapi saya percaya tetap dalam sukacita Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, saya kagum lihat semangat yang luar biasa. Orang yang semangat setia dari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk, yang mau kita angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak mau kita angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku, dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Coba kita buka Alkitab kita saudara, salah satu ayat hafalan Yeremia 29 ayat yang ke-11 yang saya percaya semua di tempat ini hafal ayat ini. Haleluya. Yuk yang sudah di sana, Yeremia 29 11 boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca tiga ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sekali lagi tiga ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada apa? Hari depan yang penuh dengan apa? Haleluya. Sama-sama bilang, sama saya rancangan. Sama-sama bilang, sama saya hari depan. Sama-sama bilang, sama saya hidup ini perjalanan. Amin. Kalau saudara ingat minggu lalu sempat saya bahas tentang perjalanan saudara. Namanya hidup ini bicara tentang sebuah perjalanan saudara. Dan saya mau bilang saudara, sejak awal dalam perjalanan kehidupan setiap kita, sejak Tuhan membentuk saudara dan saya, Tuhan sudah punya rancangan, yaitu apa saudara? Di masa depan kita ada hari depan yang penuh dengan harapan. Ada rancangan yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Dan saya mau bilang saudara, anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita mencapainya. Dan saya mencatat di sini saudara, dalam kehidupan setiap kita, Tuhan gak mau saudara dan saya hidupnya hanya ngalamin keadaan yang gitu-gitu aja. Dalam tanda kutip kita akhirnya ngalamin yang namanya stagnasi. Kalau bahasa gaulnya GGD atau gitu-gitu doang saudara. Iya, kenapa? Karena Tuhan punya rancangan. Oke, hari ini seperti ini. Dan saya mau bilang saudara, setelahnya ada
adalah yang Tuhan sudah sediakan terus menerus sampai apa? Sampai kita mencapai hari depan yang penuh harapan yang Tuhan sediakan. Katakan amin. Nah, artinya apa? Dalam bisnis Tuhan mau saudara dan saya alami yang namanya kemajuan. Di dalam karir, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam iman dan semua hal dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita alami yang namanya kemajuan. Supaya apa? Setiap step by step, terus menerus kemajuan itu akhirnya akan membawa kita pada rancangan demi rancangan yang sudah Tuhan sediakan di depan. Nah, tapi mungkin akhirnya saudara menatap dan berkata, Pak Pendeta, kalau Tuhan mau saya ngalamin kemajuan, kenapa hidup saya gini-gini aja? Kalau Tuhan sudah sediakan rancangan di depan, kenapa saya nggak bisa maju? Kenapa saya ngalamin stagnasi? Kenapa sepertinya saya nggak bisa melangkah ke depan? Saya bilang saudara, seringkali kenapa kita nggak bisa melangkah ke depan? Kenapa hidup kita nggak ngalamin kemajuan padahal Tuhan sudah rancangan yang indah di depan yang penuh harapan? Seringkali karena ada hal-hal dari diri kita yang akhirnya membuat kita terikat. Ada hal-hal yang akhirnya saudara menjadi penghalang kita untuk ngalamin yang namanya kemajuan. Dan ini harus dibereskan. Sama-sama bilang sama saya harus dibereskan. Sama-sama bilang sama saya harus diatasi. Haleluya. Dan ini sama-sama kita akan bahas hari ini saudara. Kita akan sama-sama melihat saudara, yaitu bicara tentang apa saja yang akhirnya bisa menghalangi setiap kita dalam tema khotbah penghalang kemajuan. Sama-sama bilang sama saya penghalang kemajuan. Sama-sama bilang sama saya penghalang kemajuan. Nah, kita akan membahas what's holding me back. Apa saja yang akhirnya bisa menahan saudara dan saya, menghalangi saudara dan saya untuk mencapai kemajuan yang akhirnya membawa kita pada rancangan Tuhan. Itu kenapa hari ini kita akan membahas 3 hal dan doa saya. Melalui firman Tuhan hari kita tahu dan kita bereskan semuanya itu supaya bersama dengan Tuhan kita mencapai hari depan yang penuh dengan harapan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ada 3 hal. Yang pertama adalah bicara tentang rasa takut yang besar. Sama-sama bilang sama saya rasa takut yang besar. Sama-sama bilang sama saya rasa takut yang besar. Amin. Satu bagian dalam firman Tuhan Yosua 1 ayat 7 kita akan baca. Yosua 1 ayatnya yang ke-7 sama-sama kita baca. 3 ya. Hanya dengan sungguh-sungguh bertindaklah supaya engkau beruntung kemanapun engkau. Bagian awal dikatakan apa saudara? Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kata teguhkan bahasa aslinya adalah amas. Artinya apa? Kuat atau berani. Sama-sama bilang sama saya hati yang kuat. Sama-sama bilang sama saya hati yang berani. Nah, saya bilang saudara, sejalan dengan itu di terjemahan Alkitab yang terbuka, makanya jadi begini saudara, hanya jadilah kuat dan berani. Sama-sama bilang sama saya hati yang kuat. Sama-sama bilang sama saya hati yang berani. Nah, saya mau bilang saudara, mereka pada saat itu saudara sudah ada dalam perjalanan saudara, dan mereka sudah melihat anak-anak gambaran berkat dan janji Tuhan yang sudah Tuhan sediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Setelah selama ini mereka dalam perjalanan dari tanah perbudakan dan kemudian di padang gurun, dan di depan mereka sudah ada bicara tentang janji Tuhan, rancangan Tuhan hari depan yang penuh dengan harapan di sana. Tetapi kalau saudara perhatikan, mereka dalam keadaan itu dalam kondisi yang amat sangat takut. Kenapa? Karena mereka lihat, oh, kayaknya mustahil deh. Kalau lihat keadaannya, kalau lihat situasinya, kalau lihat orang-orang yang ada di dalamnya, semuanya mengerikan sekali. Mereka dikuasai ketakutan. Bilangan 13 ayat 33 bilang begini saudara. Bilangan pasal yang ke-13 ayat 33 sama-sama. 3 ya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti apa, belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi mereka lihat, wah, ini raksasa-raksasa kami cuma sekecil belalang di hadapan mereka. Mereka dikuasai ketakutan. Mereka dalam kondisi ketakutan, dan Tuhan kasih mereka yaitu kalimat yang luar biasa. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Hatimu harus kuat, hatimu harus berani. Bukan cuma 1 kali, bukan cuma 2 kali, tapi sampai 3 kali kalimat itu diucapkan. Saudara belajar bahasa Ibrani, ada kaidah penggunaan bahasa Ibrani di mana
mana satu kata yang sama atau kalimat yang sama tapi diucapkan lebih daripada satu kali akan punya level, akan punya kualitas yang berbeda. Di mana kalau satu kali level biasa, 2 kali akan lebih tinggi daripada yang pertama, 3 kali akan di level yang tertinggi. Sudah ingat Petrus menyangkal berapa kali? 3 kali, dan ketika kali dia menangis karena dia sadar dia sudah menyangkal sampai di level yang tertinggi. Tuhan pulihkan dia bertanya, apakah kau mengasihi aku? Sampai berapa kali? Sampai 3 kali supaya ikut impas, saudara. Nah, ini sampai 3 kali artinya penting. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan bagi setiap kita. Tuhan tidak mau saudara dan saya dikuasai ketakutan. Kenapa? Karena ketakutan bisa menghalangi segala potensi yang kita miliki untuk mencapai apa yang sudah Tuhan sediakan hari depan yang penuh harapan, kemajuan dalam kehidupan setiap kita. Itu kenapa sekali lagi saya mau bilang saudara, pastikan saudara, saya mungkin hari ini dalam bisnismu kau takut untuk melangkah maju. Ketakutan membuatmu tak berani untuk melangkah maju. Bicara tentang karir, ketakutan membuatmu tak berani untuk melangkah maju. Di dalam rumah tangga, dalam hubungan, ketakutan itu akhirnya saudara menghalangimu untuk melangkah maju. Saya mau bilang saudara, jangan biarkan, tetapi lawan. Sama-sama bilang sama saya, lawan. Sama-sama bilang sama saya akan lawan. Kayak siapa gitu ya? Kayak siapa gitu ya? Oke. Nah, balik lagi. Kenapa? Karena begini, gak ada manusia yang bebas dari rasa takut. Ketakutan adalah manusiawi. Setiap orang bisa mengalami rasa takut. Tetapi yang paling penting, jangan dibiarkan ketakutan menguasai setiap kita. Tetapi lawan. Yang senang jelas, saya suka kalimatnya, dia bilang begini, saudara, bahwa saya belajar bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi kemenangan atas rasa takut itu. Orang yang berani bukanlah dia yang tidak merasa takut, tetapi dia yang berhasil menaklukkannya. Saya nggak tahu saudara hari ini lagi dikuasai oleh rasa takut apa sehingga mau maju dalam kehidupanmu. Tapi saya mau bilang saudara, jangan biarkan, lawan. Saya lawan. Bukan saya nggak ada lawan, beda lagi tuh. Itu ampun, ingat. Saya mau bilang sekali lagi saudara, jangan izinkan ketakutan itu menguasai kita. Jangan izinkan ketakutan menghalangi setiap kita. Kenapa? Karena Tuhan punya rancangan. Kenapa seringkali kita takut? Karena kita terlalu fokus pada hal yang menakutkan itu. Itu kenapa solusinya, arahkan pandanganmu kepada Tuhan, katakan amin. Karena ketika kita lihat hal yang menakutkan akan terlihat besar dan akhirnya menghalangi kita. Tapi ketika kita pandang Tuhan, kita akan sadar seperti apapun ketakutan itu, Tuhan itu jauh lebih besar dari segalanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama tangan kirimu, pandang Tuhan. Jangan ada ketakutan lagi. Ada masa depan indah yang sudah Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, apa yang akhirnya bisa menjadi penghalang dalam kehidupan setiap kita untuk mengalami kemajuan setelah ketakutan? Yang kedua adalah keterikatan pada masa lalu. Sama-sama bilang sama saya, keterikatan. Sama-sama bilang sama saya, pada masa lalu. Amin. Filipi 3, 13 sampai 14. Filipi pasal yang ketiga, 13 sampai 14. Sama-sama kita baca. 3, ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadap. Sekali lagi, aku melupakan pada apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Ayat 14 dikatakan apa? Kemudian, dan berlari bukan cuma melangkah maju, tetapi bahkan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Yesus Kristus. Kita tahu ini adalah surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, saudara. Dan kalau kita mundur ke belakang, Paulus dengan masa lalu yang begitu sebenarnya dari kacamata manusia nggak layak. Kenapa? Karena ketika dia masih belum diubahkan Tuhan, dia masih Saulus, dia banyak menganiaya orang percaya, saudara. Tapi balik lagi saudara, oleh karena pemulihan Tuhan, Paulus dipakai Tuhan, diubahkan Tuhan menjadi seorang rasul yang luar biasa. Dan apakah dia lupa dengan masa lalunya? Tidak. Tetapi dia mengarahkan pandangannya bukan kepada masa lalu, tetapi kepada masa depan, pada apa yang sudah Tuhan sediakan. Dia setiap orang memang punya masa lalu, tapi
saya mau bilang saudara, mau seperti apapun masa lalu kita punya masa depan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Jangan izinkan masa lalu kita mengikat setiap kita. Ada banyak orang kenapa dia sulit maju dalam kehidupannya, karena dia biarkan masa lalu itu mengikat dia. Dalam bisnis dia nggak punya kekuatan untuk maju karena dia terikat dengan masa lalu yang pernah gagal dulu. Aduh, aku mau maju tapi aku takut karena aku pernah gagal dulu. Waduh, aku mau maju tapi aku takut karena waktu dalam karir aku pernah difitnah, aku pernah dijatuhkan orang, aku pernah dipolitisasi dan lain sebagainya. Aduh, aku mau melangkah dalam hubungan, tapi ya di masa lalu aku pernah dikecewakan. Semua laki-laki sama. Saya benci kalimat itu. Karena kalau semua laki-laki itu sama, saat itulah saya merasa seperti libido, sudah. Iya nih, saya memang kadang-kadang wanita suka gitu sih. Bukan yang di sini, yang sesi sebelumnya tadi. Iya, nggak bisa move on dari mantan. Iya, terus suka menghakimi dia bilang semua laki-laki itu sama. Padahal dulu dia ada laki-laki baik yang suka sama dia tolak. Udah dalam Tuhan, sayang keluarga, bekerja keras, bertanggung jawab, malah dia tolak. Dia bilang kamu terlalu baik buat aku. Dia mau saya bad boy. Kenapa kamu suka bad boy? Aku suka adrenalin, lebih menantang. Ketika disakiti, kau rasakan itu tantangan. Malah langsung bilang semua laki-laki itu sama. Hello. Saya mau bilang, tapi ya udahlah, kalau kau sudah terjadi, ya sudahlah. Saatnya yang berlalu biarlah berlalu. Karena seorang penyanyi yang sangat luar biasa berkata, masa lalu biarlah masa lalu baik minum darah pistol. Iya kan, orang punya ketahui yang berlalu, ya udahlah biarlah berlalu. Kenapa? Karena selalu ada hal baik yang Tuhan sediakan. Tapi memang ada beberapa jurnal yang akhirnya sekarang kita bisa melihat kenapa orang yang terikat dengan masa lalu susah untuk mengalami kemajuan. Ada 3 jurnal yang saya coba rangkumkan ke saudara, yaitu yang pertama adalah dari Nolan dan Usman tahun 1991. Saudara, fokus berulang pada gejala dan penyebab masalah atau ruminasi itu memperburuk dan memperpanjang kondisi mental negatif serta menghambat kapasitas untuk memecahkan masalah. Kalau saudara dan saya suka untuk maju, kenapa? Karena itu tadi saudara, fokus kita terhadap masa lalu tadi akhirnya apa? Menyebabkan kita susah untuk melangkah maju. Kemudian poin tahun 2001 dia mencatat saudara bahwa keinginan obsesif untuk membangun kembali masa lalu ini terlena dengan kesuksesan masa lalu, dan akhirnya saudara secara literal karena ketidakmampuan beratasi dengan kenyataan masa kini, jenis inilah yang menolak kenyataan dan mematikan peluang baru karena fokusnya yang kaku pada apa yang hilang. Kita bahas satu persatu saudara. Kemudian tahun 95 sampai 97 juga dia ada jurnal yang selanjutnya, Ross and Olson saudara, dia bilang bahwa beban emosional dari penyesalan dapat memicu rasa takut akan kegagalan baru. Individu cenderung memilih untuk stagnan di zona nyaman daripada mengambil keputusan berisiko untuk kemajuan karena mereka tidak ingin mengulangi kesalahan masa lalu yang terus mereka sesali. Saya mau bilang saudara, kita nggak bisa merubah masa lalu. Masa lalu sudah terjadi, kita nggak bisa merubah. Tapi kabar baiknya bersama dengan Tuhan kita bisa mengukir masa depan. Tepuk tangan dulu yang paling baik. Tapi sebelum apapun masa lalu itu ya sudah lepaskanlah. Iblis mungkin seringkali membuat kita ingat kembali betapa nggak pantasnya kita, betapa nggak layaknya kita, betapa mohon maaf, betapa tidak berhikmatnya kita. Tapi saya mau bilang saudara, majulah, melangkahlah. Saya kalau mengevaluasi kehidupan saya dulu, saya nggak mampu berdiri di depan saudara. Kalau saya melihat kehidupan saya di masa lalu, sekali lagi saudara, saya akan merasa tak pantas untuk jadi seorang hamba Tuhan. Tapi balik lagi saudara, oleh karena kasih Tuhan, saya ingat saya punya masa depan. Bahkan bukan cuma soal hal yang buruk, kesuksesan di masa lalu juga itu bisa mengikat saya. Kadang-kadang kita cerita masa lalu, kalau di mana ada ada cerita namanya opak dulu. Opak dulu begitu saudara, dia terlena dengan kesuksesan masa lalu. Opak dulu, Belanda maju, Jepang maju, opak tidak maju. Kenapa opak tidak maju? Hebat sekali opak masih jujur. Di belakang opak ada curang. Opak dulu, suka
Karena udah lari, Ahmad Yani udah lari, opa tidak lari. Kenapa opa lari? Kenapa opa tidak lari? Soalnya istola dan opa orang. Tapi sekarang kita kolega dengan masalah utang yang berlalu yang hanya karena spion kita itu lebih kecil daripada yang depan kalau di mobil, betul kan? Anak kita ini buat di naik motor ada spion kecil, itu buat lihat di belakang. Cuma kita lihat wajah sendiri. Ada wanita-wanita naik motor kacanya bukan di belakang, kita lihat sambil jalan. Jangan kau bertobat itu bisa bikin kau celaka, Saya kemarin ada itu saya lagi jalan dia tiba-tiba potong begini karena ternyata spionnya ada ke mukanya sudah. Yang mau bilang, rekoran bilang begini saudara. Kita adalah produk di masa lalu kita, tetapi kita tidak harus menjadi tahanannya. Masa lalu Anda mungkin mendefinisikan dari mana Anda mulai, tetapi itu tidak menentukan kemana Anda akan berakhir. Saya selalu juga bilang begini saudara, ada hal-hal yang jauh-jauh lebih baik di depan kita daripada apapun yang kita tinggalkan di belakang. Saatnya untuk alami kemajuan, lepaskan masa lalu, mulai melangkah meraih masa depan kita yang sudah Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama anak kirimu, tinggalkan masa lalu, move on. Bilang sama yang ngomong, kamu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga, apa yang akhirnya bisa menghalangi kita untuk mengalami kemajuan. Yang ketiga, keterikatan pada dosa. Sama-sama bilang sama saya terikat pada dosa. Sama-sama bilang sama saya terikat pada dosa. Sambil saya ulang imam musik pujian kita. Sama-sama kita buka 59 ayatnya yang kedua. 59 ayatnya yang kedua yang sudah di sana mulai bilang, aku diberkati Tuhan. Tiga, iya, tetapi dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala. Sekali lagi 3 iya, tetapi yang merupakan apa? Pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Kata kesalahan itu sinonim dosa. Karena kesalahan bahasa aslinya adalah afon, artinya kejahatan dan dosa. Ini sejalan dengan Yeremia 5 ayat 25. Yeremia 5 ayatnya yang ke-25 dikatakan apa? 3 ya. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Sebenarnya saudara, kita bahas 3 poin tadi. Ada banyak orang poin pertama sudah lulus. Keberanian luar biasa. Soal nyali nggak ada lawan. Apalagi kalau misalnya dia ada darah-darah Petrus. Suku-suku yang ada darah Petrus itu Ambon, Batak, Manado, Papua, Cim-Cim-Godo. Oke, Cim-Godo jangan kau lawan. Ngeri dia. Oh, pemberani. Saking beraninya suku ini. Iblis saja lihat mereka. Dan memang harus seperti itulah. Orang Ambon, Batak, Manado, Papua, harusnya gak ada lagi tentang setan, gak ada lagi permisian apapun lewat ini. Justru iblis yang harusnya takut lihat kita. Karena apa? Setan dalam perjanjian lama dan setan dalam perjanjian baru kita makan semua. Setan perjanjian lama ular, setan perjanjian baru dilemparkan ke dalam babi-babi, semua orang ajar. Betul dong? Saya kemarin ke Manado lagi dengan pelayanan sana, diundang sama pejabat negara di meja makan dan makan bersama. Setengah dari makanan itu babi, sisanya makanan yang ada campuran babi. Sampai malam saya tidur. Setan kalau oleh orang Ambon, Batak, Manado, Papua mengiring ini.
kesurupan itu ada dua. Ada yang memang sengaja oleh pribadi, artinya dia yang undang si iblis untuk masuk. Ada yang iblis masuk dengan menerobos karena ada celah. Nah, kalau yang undang karena ilmu dan lain sebagainya biasa ada, saya lihat. Tapi kalau yang tiba-tiba iblis masuk menerobos, ini Ambon, Batam, ada kecil-kecil. Iya kan? Kalau pernah lihat kan? Lagi di jalan di hutan, orang Manado lagi jalan di hutan. Tiba-tiba, aku udah panganan pasti lesnya. Iya toh, orang Batak lagi jalan di hutan. Tiba-tiba, papat sekali, 40 papai, gulai. Orang Ambon lagi jalan di hutan, tiba-tiba, supir air sedekat jalan. NTT itu apa itu? Iya dong. Cincin godok lagi jalan di hutan, tiba-tiba, hausya. China Lee, Om Facebook. Saya suka lihat paling banyak tiba-tiba di hutan. Sahadi dia, aing mau. Keberaniannya mirip Agent T. Nggak nonton. Saya jarang berapa. Saya suka nonton keberaniannya. Saya pengen khotbah ada perkataan ini. Kenapa? Karena dari film itu saya bisa belajar. Kita bisa belajar tentang kasih Bapa. Saya sampai tertarik tentang dia karena dia bilang begini. Mince. Apa? Jadi dia lagi bilang sama anaknya, Mince, ada bapak di sini. Ada bapak di sini. Bila Mince, jangan lari Mince. Tiba-tiba ada anak itu, roh kudus sedia. Mince. Jangan lama udah pusing kacamata orang. Dia Allah, aku tidak pernah meninggalkan kamu. Karena saya sampai sedikit orang Batak. Iya, kan si Ejin dia sempat bilang begini. Nambodo. Saksame. Iya, saya sampai nyata tadi apa lagi satu ya? Iya. Hatok. Ada. Nambodo saksame. Hatok. Sama ya? Mertua. Tinggal horas yang gimana? Udah pasti enggak. Balik lagi saudara, ada orang keberanian yang luar biasa. Ada orang dia udah mampu dari masalah, tapi mohon maaf, dosanya jauh. Maaf ya. Kadang-kadang dalam hidup kita ada kemajuan. Karena kita nggak lepas dari dosa kita. Kabar buruknya, iblis tahu. Satu lemah. Iblis paling tahu dosa apa yang paling disukai. Memang kita pikir ya, ada dosa masing-masing kita lepas. Iblis tahu itu, makanya saya lihat dia taruh godaannya di situ. Dia lihat terus, dosa yang paling disukai itu muncul iklan terus. Ayo pasang.
kali pasang langsung gacor. Instagram aja kayak sesuatu ya viral yang nonton kita. Ada tuh komentar-komentar. Ayo pasang di situ sini, dijamin langsung gacor. Ayo Ultra Zeus. Anak Yesus dia Ultra Zeus. Selamat saja nggak tahu saya pendeta gimana? Oh dia lihat begitu. Si Koko Jesa di tempat ini kuntilanak. Dia kirim kuntilanak. Kuntilanak sekarang bisa dari mana-mana ya. Ada yang minta doakan dan minta terus suami. Katanya kenapa ada kuntilanak? Hah? Dari mana? Dari lapangan padel. Shalom ibu-ibu. Kalau suami mau main padel, temenin dia bu. Jangan kau lepas dirian. Karena ternyata di lapangan padel ada kuntilanak-kuntilanak yang kesana untuk mencari mangsa. Ya. Ada gitu. Masa Pak? Selama ini saya biarkan mulai sekarang datang. Kalau mancing Pak, nggak apa-apa. Pergi sendiri nggak apa-apa. Kalau mancing paling ketemu cair doang gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau padel jangan. Apalagi kalau dia pilates bu. Ada bapak-bapak pilates, ada. Tuh temenin bu. Kecuali dia pilates di tempat yang Kristen banget. Pontius Pilates. Bapak-bapak, jangan biarkan ibu pergi fitness ini. Di tempat fitness banyak buaya six pack. Yang pura-pura dua-dua. Maaf, toilet di mana ya? Ada dua, ada yang kanan, ada yang kiri. Dua-duanya bisa. Oh, hati-hati. Pak malu lah, Pak malu lah. Haleluya. Tapi baik lagi kita dosa lah hati-hati. Karena dosa itu ngeri. Anak muda ya, anak muda. Ini tahu apa dosa yang paling mudah. Kenapa ya? Oh yang paling tahu lah hati. Jangan bawa diri pada pencobaan. Del Monte bilang dosa akan menjauhkan Anda dari Alkitab, atau Alkitab akan menjauhkan Anda dari dosa. Anda tidak bisa berjalan maju bersama dengan Tuhan jika satu kaki Anda masih menginjak wilayah musuh area dosa. John Owen juga bilang begini, matikanlah dosa, atau dosa yang akan mematikan kemajuan. Tidak ada kompromi netral dalam kehidupan rohani. Jika Anda tidak bertumbuh maju, dosa sementara atau sedang menarik Anda. Saya percaya semuanya mau mengalami kemajuan dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam karir, dalam rumah tangga. Tapi saya mau bilang saudara, semuanya itu akan jadi mustahil selama kita tidak bereskan dosa. Dalam pelayanan salah satu indikator dari perspektif saya, dalam konteks kemajuan ketika jemaat Tuhan Tuhan percaya untuk diberkati, terima pemulihan dari mujizat, dan semuanya akan terjadi ketika hamba Tuhan menjaga hidupnya benar. Kenapa itu? Terus kami hidup bertemu, supaya kita terus mengalami kemajuan dalam hidup dan mencapai segala yang terbaik yang sudah Tuhan rencanakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Hilang sama kanan kirimu, lepaskan dosa. Hidup dalam kebenaran, ada rencana indah yang sudah Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah yang diberikan Tuhan apa yang tadi bersorak-sorak bagi Allah yang luar biasa. Ku kan berdiri di tengah badan dalam kekuatan yang Kau berikan sampai so
pribadi lepas pribadi, mari doa. Firman Tuhan akan setiap hidup punya rancangan yang terbaik, punya rancangan damai sejahtera di depan yang penuh harapan. Tapi sering kali kita tak bisa melangkah maju karena kita dikuasai oleh ketakutan. Apapun ketakutanmu hari ini, jangan biarkan ketakutan menguasai. Lawan, pandang Tuhan. Tuhan selalu jauh lebih besar dari apa yang kita lakukan. Yang kedua, jangan terikat oleh masa lalu. Rancangan Tuhan, janji Tuhan ada di masa depan. Masa lalu biarkan baik menjadi masa lalu. Saatnya melepaskan segala keterikatan dan melangkah maju, karena masih ada yang jauh lebih baik yang Tuhan sediakan di depan sana. Dan yang terakhir, jangan terikat dengan dosa. Dosa akan mengikat langkah kita sehingga kita tidak dapat melangkah maju untuk mencapai rencana Tuhan. Bereskan dosa, apapun dosanya, mari bereskan. Jaga hati dan berani bayar harga untuk langkah maju. Karena apa yang Tuhan sediakan jauh lebih berharga daripada kenikmatan dosa kedagingan sementara kita nikmati. Saatnya melangkah, saatnya melangkah dengan depan yang berdoa. Sambil angkat tangan, seindah pelangi ku tahu janji untuk masa depanku. Kau menuratiku kemuliaan, penuh kemuliaan, bagai bintang bersinar, bagai bintang terangi jalan hidupku. Mari pandang Yesus, panggil namanya, oh Yesus, oh Yesus. Kau segar, yes Lord. Ya Rana Basyaka Rabo. Ku tahu janjimu untuk kau mengurapiku, baru kemuliaan, bagai bintang bersinar, terangi Ajar kami senantiasa untuk jadi pendengar dan pelaku kebenaran firman Tuhan, dan dua saatnya kami akan bawa semua di dalam Tuhan. Kami memberikan Tuhan dan terdahulu yang terbaik bagi kami. Makanya ajar kami senantiasa memberi yang terbaik di hadapannya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan. Silakan duduk, terima kasih Tuhan Yesus. Selamat menemui Tuhan Yesus berkati. Dan ada doa yang akan kami sampaikan kepada saudara ini. Pengumuman yang pertama, saudara, yaitu choir Natal Tiberias Garuda. Mari bergabung dalam pelayanan puasa sebagai choir pada perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia. Informasi pendaftaran dibuka pendaftaran choir Natal Tiberias.
For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh, praises to your name. Oh, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Praises to your name. To be praised. I sing praises to your name. Praises to your name. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name.